Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Pembahasan kita pada hari ini tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran yang ketiga dengan pokok bahasan menyanyikan lagu tomat, asal-usul buah kelapa, dan pertukaran bilangan pada penjumlahan. Sudah siap kalian untuk pembelajaran hari ini? Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, buah tomat ini memiliki kandungan vitamin C sama seperti buah jeruk. Tahukah kalian lagu tomat yang dinyanyikan Dayu? Ya, sekarang mari sama-sama kita ikut bernyanyi bersama Dayu. Menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Tuhan, karena semua anugerah yang diberikannya dapat kita manfaatkan untuk kehidupan manusia. Sekarang ibu punya sebuah tumbuhan. Tumbuhan ini memiliki banyak sekali manfaat dari semua bagian tumbuhan tersebut, mulai dari buah, daun, dan batangnya. Menurut kamu, tumbuhan apakah itu? Tumbuhan yang kaya akan manfaat bagi kehidupan manusia adalah pohon kelapa. Siapa yang jawabannya betul? Pohon kelapa ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia. Yang pertama, kamu tahu ketupat?
Nah, ketupat ini berasal dari daun kelapa dan tulang daun kelapanya dapat dijadikan sebagai sapu lidi. Yang kedua, tentunya adalah buahnya yang biasa kita minum. Nah, bentuk minumannya apa itu? Betul, es kelapa. Kemudian bagian kelapanya juga dapat dimanfaatkan untuk memasak. Dan bagian yang ketiga adalah batang. Batang pohon kelapa ini dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah, lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Banyak sekali ya manfaat dari pohon kelapa ini. Tadi kita sudah membahas tentang manfaat pohon kelapa. Tapi, tahukah kamu asal mula buah kelapa? Sekarang, Ibu punya dongeng yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Dongeng ini juga terdapat pada buku tema 2 pada halaman 21. Sekarang kita coba baca bersama-sama ya. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang, sambung laki-laki itu. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti, ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Kemudian terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Itulah dongeng tentang asal mula buah kelapa. Setelah kalian menyimak tentang dongeng asal-usul buah kelapa, sekarang kita coba bahas tentang amanat yang terkandung pada cerita tersebut. Tapi sebelumnya, masih ingatkah kalian apa itu amanat?
Amanat ini pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam tulisan yang telah dibuatnya. Dan amanat ini berupa pesan moral yang dapat kita ambil pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kalian cari apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa. Tulislah jawaban kalian di buku tugas ya. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk yang akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Coba perhatikan gambar berikut. Pada truk pertama terdapat 425 butir kelapa dan pada truk kedua terdapat 590 butir kelapa. Sekarang coba kalian jumlahkan buah kelapa yang terdapat pada kedua truk tersebut. 425 ditambah 590, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1015. Siapa yang betul jawabannya? Lalu bagaimana ya jika mobil truk yang ada di sebelah kanan yang berjumlah 590 kita pindahkan ke sebelah kiri? Dan 425-nya kita pindahkan di sebelah kanan. Kalau 590 ditambah 425, kira-kira berapa hasilnya? Betul, hasilnya sama, yaitu 1015. Jadi, dapat kita ketahui bahwa 425 ditambah 590 itu sama dengan 590 ditambah dengan 425. Nah, pertukaran pada dua bilangan ini disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran bilangan. Supaya lebih paham, sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Ya, lihat buah tomat yang pertama, yaitu sebanyak 235. Dan buah tomat yang kedua ada 457. Coba sekarang lihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Ada tomat yang berisi titik-titik dan ada tomat yang berisi bilangan 235. Menurut kamu berapa ya angka yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Betul, angka yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 457. Sekarang coba kalian jumlahkan angka yang ada di sebelah kiri sama dengan. Ya, di sini ada angka 235, kita jumlahkan dengan 457. Ayo, berapa hasilnya? 692. Sekarang coba kita jumlahkan bilangan yang ada di sebelah kanan sama dengan 457 kita jumlahkan dengan 235. Berapa hasilnya? Sama, 692.
2. Jadi dapat disimpulkan di sini, meskipun letak bilangannya berpindah atau berubah dari yang sebelah kiri kemudian kita pindahkan di ruas sebelah kanan, atau dari yang sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri, itu hasilnya sama saja untuk operasi hitung bilangan penjumlahan. Pertukaran ini kita sebut dengan sifat komutatif. Ingat ya, kalau sifat komutatif itu pertukaran. Sudah paham sampai di sini?